paket 2 tahun ajaran 2020-2021. Oke, langsung saja kita lihat paketnya. Soal yang di sini terdapat judul ya, rancang bangun jaringan berbasis kabel dan nirkabel dengan VLAN dan routing. Ya, di sini peralatan yang digunakan PC, laptop 1212, smartphone 12, printing tool 1, kabel tester 1, wifi router ada 2 ya. Yang satu difungsikan sebagai wifi route dan satu difungsikan sebagai switch. Kemudian ada kabel jaringan dan koneksi internet. Oke, langsung saja kita materi. Jadi kita yang pertama kita setting konfigurasi VLAN, akan saya jelaskan secara singkat. Jadi untuk soal paket 2 UKK 2020-2021 ada 2 buah router. Yang router pertama difungsikan sebagai wireless router, router board kedua difungsikan sebagai switch. Seperti ini skema. Port 1 ke internet, port 2 terhubung ke port 1 pada switch micro kedua, dan enter 4 ini masuk ke winbox untuk setting winbox nantinya. Kemudian switch pada router 2 difungsikan sebagai switch yang nantinya router 2 dan router 3 akan mendapatkan IP antara 10 sampai 50 dan di VLAN 1. Kemudian router 4 ini pada VLAN 2 dengan IP pool 192.168.60.10 sampai 50. Dan juga untuk VLAN ini dengan IP address 192.168.20.1 misal ya, jadi 20.1 dengan ring atau dengan DHCP pool 20.10 sampai 20.50. Oke, langsung kita eksekusi pada router pertama dulu, kemudian nanti pada router kedua sebagai switch. Oke, langsung saja kita buka Winbox. Setelah kita hubungkan pada router yang akan kita setting, sebelumnya sudah terreset dulu ya, kita connect ya. Di sini tutup, kita cek IP address 0 ya. Kemudian kita masuk pada konfigurasi, langsung ke header 2 yang pertama setting, yaitu header 2. Kita setting VLAN 1 dengan ID 10 dan nama siswa, VLAN 2 dengan ID 20 dan nama guru. Oke, langsung kita buka Windows, kita masuk di interface, klik interface, kita tambahkan VLAN di sini, VLAN. Ya, kita buat siswa dengan ID VLAN ID 10, enter 2. Oke, kita tambahkan lagi VLAN 2 dengan nama guru, ID 20 ya, enter tetap 2, ada interface itu 2 sama ya. Ini sudah kita buat.
satu ya, yang terhubung ke ISP. Oke, kita setting enter satu yang terhubung ke ISP. Biasanya IP DHCP client, kita tambahkan header satu ya, header satu tapi oke. Nah, kalau statusnya sudah on, kita sudah mendapatkan IP. Kemudian IP firewall NAT kita aktifkan untuk gateway-nya, tambahkan di general change of NAT output header 1 terhubung ke internet action secured. Oke. Setelah itu, setelah gateway sudah, kita buat IP pada WLAN 2 ya, kita buat IP nya dengan IP 40/24 dan untuk guru untuk siswa ya, untuk guru 60. Kita langsung caranya setting IP untuk enter 2, IP address tambahkan 192.168.1/4. Kita pilih interface siswa, WLAN siswa ya. Oke. Tambahkan lagi 192.168.1/4. Kita pilih guru ya, kita pilih interface nya guru, WLAN 2 guru. Oke. Terus kemudian kita buat juga untuk yang WLAN IP nya ya, IP WLAN ini 20/1/24 1/24. Tapi interface WLAN. Oke. Nah, WLAN-nya belum aktif, kita aktifkan dulu di sini. Oke, WLAN sudah untuk IP WLAN. Kemudian kita tutup, kita buka lagi soal. Oke, untuk WLAN kita setting SSID password. Untuk SSID dengan nama bukakan nomor absen. Oke, langsung ke wireless, ke browser. Di wireless ya, mode app please. Kemudian kasih nama UKK underscore, kita nomor absen 1 sebagai contohnya ya. Kita oke dulu. Terus kemudian kita buat security, kita buat password pada security profile pada wireless ya, wireless. Kemudian kita di tab ini security profile, kita tambahkan satu password. Oke. Kita kasih password 1 sampai 8.
seperti ini, kita pilih kitnya, kita centang, nanti akan otomatis akan terlihat password yang ada. Nah, setelah password kita setting, kita masuk ke wireless, di bagian security profile kita pilih profil 1 password. Nah, nanti fungsinya ini akan menampilkan di wifi kita, di ini akan meminta password 1 sampai 8. Ini sudah terlihat wifi kita. Terus kemudian setelah itu kita buat DHCP pool untuk VLAN 1, VLAN 2 dan wireless. Oke, caranya DHCP pool, jadi ada pada IP untuk DHCP server, IP DHCP server, kita tambahkan DHCP setup, kita pilih interface siswa dulu, interface siswa, DHCP siswa, gateway next. Nah, oke, yang di address to give out ini kita ganti yang 2 jadi 10, yang 254 kita ganti 50. Jadi antara IP 10 sampai dengan 50 frame-nya. Oke, setelah itu next sukses. Nah, untuk DHCP 1 sudah sukses. Yang kedua kita tambahkan lagi untuk guru. Nah, yang di give out ini kita ganti 10 sampai 50. Setelah itu kita masuk untuk setting DHCP di access point yang terhubung ke Android. Caranya ya, IP, password, masuk server ya. Ada menu server sini, kita klik password, kita pilih VLAN, interface, local address. Ini dari 10 sampai 50 juga. Oke, pada DNS ini kita kasih nama portal SMK SDH ID ya namanya. Sudah seperti ini. Next. Oke. Nah, jadi kemudian tampilan. Selamat datang di hotspot SMK bla bla bla. Oke, ini nanti kita buat dulu, kita lewati dulu, kita ke user dulu ini ya. Kita buat username dengan kepala sekolah, guru dan siswa, password 1, 2, 3 untuk kepala sekolah, guru 456, siswa 789, dengan kecepatan akses bandwidth, kepala sekolah 512, guru 256, siswa 128. Caranya kita masuk ke IP hotspot,
kita masuk ke user profile, tambahkan di prop 1 ini kita ganti kepala sekolah ya. HS poolnya 1, share-nya 1. Nah ini 512k 512k. Oke, kita buat lagi yang untuk guru, hotspot pool 1. Kita buat lagi untuk kecepatan 128. Ya, usernya guru, kepala sekolah, dan siswa sudah. Terus kita masuk ke user, geser lagi ke user ya, tambahkan, kita pilih server hotspot 1, nama user kepala sekolah. Sekolah, passwordnya 123. Profil kepala sekolah ya, jangan salah di profil ini. Password 456. Tambahkan lagi password 1 siswa. Untuk nama passwordnya gimana siswanya. Profil kita pilih siswa. Oke. Setelah itu masuk server profil yang pada general, kita pilih HTML loginnya hotspot, loginnya untuk cookie kita hilangkan, HTTP nya kita pilih semua, kita pilih oke. Nah ini kalau kita coba buka di browser menggunakan Google Chrome, ini seharusnya sudah tampil. Kita ketikkan portal sca.id. Oke, kita setting ulang lagi. Jadi tadi ada kurang ya di bagian server profil, yang klik. Nah nanti di sini ada DNS name. Tadi kan saya klik cuman portal SNK, kita tambahkan www 3 kali .portal SNK. Ini kalau biar bisa terbaca ke HTML ya. Oke, kalau kita coba di browser, tampilan loginnya seperti ini. Kita coba guru 56. Oke, nah kita bisa login ya. Itu kemudian setelah itu kita buka lagi soalnya kita rubah tampilan selamat datang di hotspot. Oke, untuk tampilan kita langsung buka Winbox, pilih files, kita
ada login. Nah, ini kita drag and draw di layar, bisa tarik seperti ini. Nah seperti ini loginnya sudah di layar. Kita langsung edit notepad dengan notepad plus. Nah pada bagian Latchkey bisa atau di please log in. Nah ini ya, coba di please log on ya, kita ganti dengan ya di sini, selamat datang SMK XXX, kita kopikan di sini. Nah, ganti tulisannya 20. Oke, cukup ini saja. Ada di tampilan bagian yang sudah kita edit, kita tarik, sudah masuk di sini, sudah masuk. Kemudian kita pilih IP hotspot, masuk lagi ke portal, pilih hotspot lagi di bagian bagian Android. Setelah itu kita buka browser, kita coba portal. Jadi belum logout. Nah jadi seperti ini tampilannya. Selamat datang di hotspot SMK bla 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 ya. Oke, jadi sudah jadi. Kemudian kita lanjut ke soal berikutnya. Ini sudah ya. Jadi setting pada Mikrotik wireless router atau router port 1 sudah kita setting dengan benar. Kemudian langkah selanjutnya kita akan men-setting yang switch router kedua ya, router port kedua menjadi switch. Oke. Nah, seperti ini ya. Oke. Oh ya, tadi kita belum mencoba akses ke internet. Kita coba ping dulu lewatnya terminal ya, ping Google. Oke, jadi untuk Mikrotik satu yang terhubung ke internet, yang router satu atau router port 1 yang terhubung ke internet sudah jalan, kita ping, dan pada smartphone sudah bisa ya. Sudah kita tes tadi, tinggal yang router 2 yang difungsikan sebagai switch. Oke, kita buka Winbox lagi. Setelah Mikrotik kita terreset, setelah direset kita masuk. Mikrotik kita yang kedua. Setelah ini, sebelum men-setting, kita kasih nama dulu Mikrotik kita ini ya. Kita ganti dengan nama switch system identity. Kita kasih pada system identity, kita kasih nama switch. Oke, nah di sini sudah berubah switch ya. Untuk
supaya tidak tertukar antara router 1 dengan router 2. Oke, kemudian kita setting konfigurasi VLAN ya. Pada router port per 1, per 2, per 3 terhubung VLAN 1, port 1 dan 4 juga terhubung ke port 1. Port dan 1 ini akan terhubung ke port 1 karena ini sebagai terang ya. Port terang ini istilahnya bisa membagi traffic ke port 2, 3 dan port 4 dengan nanti logika always strip. Oke, langsung kita setting di pertama bridge ya. Pada bridge menu bridge kita klik, kemudian kita tambahkan bridge 1. Oke, kemudian pada port kita tambahkan bridge 1, enter 1. Oke, tambahkan lagi enter 2. Oke, tambahkan lagi enter 3. Oke, tambahkan lagi enter 4. Oke ya, setelah 4 port ini bridge, kita masuk pada menu switch ya. Menu switch kita klik, kemudian pada VLAN kita tambahkan VLAN, switch 1 dengan VLAN ID 10 untuk siswa. Ini nantinya kita gunakan port Ether 1. Klik lagi ke Ether 2, terus lagi Ether 3 yang terhubung VLAN 10, 1, 2, 3. Tambahkan lagi untuk yang VLAN ID 20 guru port 1 dan port 4. Jadi paket yang diteruskan ke Ether 1 dan dari Ether 1 ke Ether 4 dan dari Ether 1 ke 2 dan 3 melalui VLAN 10 dan 10 ya. Oke, setelah itu pada menu port masih pada bagian switch yang dari 1 ini kita klik 2 kali. Pada VLAN model kita klik secure. Pada VLAN header kita pilih missing ya. Untuk Ether 1 VLAN ID nya 0 kan, missing ini sebagai terang ya. Missing ini sebagai terang. Jadi kan di sini ada port terang ya. Jadi untuk di VLAN header untuk port 1 Ether 1 kita kasih add if missing. Kemudian Ether 2 kita klik VLAN mode secure, kita kasih always strip VLAN ID nya untuk port Ether 2 ini 10. VLAN ID nya 10 ya. Port 3 ini secure always strip VLAN ID nya masih 10. Port 3 Ether 3, kemudian Ether 4
secure always VLAN IP nya 20 karena Ether 4 ini beda IP dengan Ether 2 dan Ether 3. Nanti akan terdeteksi IP 60 gitu. Oke. Seperti ini konfigurasi kita sudah jadi, tinggal kita hubungkan port 1 mikrotik yang 2 ya, port 1 mikrotik kedua terhubung ke port yang kedua untuk mikrotik yang 1, seperti ini. Pengkabelannya seperti ini juga untuk setting komputer nanti untuk men-setting IP nya. Nah, untuk VLAN 1 nanti di PC ini kita setting secara otomatis pada IP address pada komputer klien supaya mendapatkan IP secara otomatis. Untuk konfigurasinya sudah semua kita setting, kita tes langsung ke port PC yang terhubung kabel ya. Ada port 2 DHCP dengan IP DHCP. Oke, jadi langsung kita hubungkan ya port 2 dulu. Port 2 ke mikrotik yang kedua, kemudian kita setting IP address. Di Ethernet. Kalau untuk Windows 7 ada pada LAN properties. Kita kasih obtain IP address untuk meminta IP secara otomatis. Kita klik OK, terus kita tunggu sesaat. Kita disable dulu, kemudian kita enable lagi. Kita cek di status detail. Oke, nah ini kita sudah mendapatkan IP untuk port 2. IP di sini sudah dapat. Kemudian klien yang terhubung ke port 4 sama, tinggal kita pindahkan saja ke port 4 langsung dari PC atau laptop ke port 4 router port ya, yang dijadikan switch. Kemudian kita masuk ke LAN lagi, disable. Kita tunggu sesaat, kita enablekan lagi. Kita cek di status. Oke, jadi kita sudah mendapatkan IP 60.50. Oke. Dan statusnya terkoneksi internet ya. Kalau sudah terkoneksi internet seperti ini berarti PC kita sudah terhubung dengan internet. Oke, untuk
pembahasan soal TKJ paket 2 saya rasa cukup. Apabila ada pertanyaan atau komen bisa ketik di komen, dan jangan lupa like, share dan channel saya untuk lebih bersemangat video-video yang lain lagi tentang dunia komputer dan jaringan. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi